Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dila. Hari ini saya tidak sendiri. Ada Bapak Hairul bersama saya. Ya, salam bahagia sahabat semua. Saya Hairul, saya hipnoterapis dan trainer di Binda Brilian. Oke, jadi Pak Hairul, dengar-dengar kan Minda Brilian akan mengadakan mini workshop ya Pak? Yes, Mini betul sekali. workshop, temanya apa ya Pak? Tentang inner journey menyembuhkan luka batin. Iya, inner journey menyembuhkan luka batin. Yes. Jadi teman-teman di rumah nih banyak yang penasaran gitu Pak. Sebenarnya apa sih Pak luka batin itu? Ya, luka batin. Mungkin orang sering mengucapkan, aku nih terluka batin nih ya. Hari-hari ini kan sering dengar gitu. Iya. Postingan bukan hanya orang dewasa, tapi anak SD juga udah mulai familiar mungkin dengan luka batin ini. Nah, luka batin ini sebenarnya adalah luka yang terjadi karena pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup seseorang. Apakah itu di masa dia dewasa, di masa remaja, atau masa kecil, dan pengalaman itu kemudian dimaknai secara negatif. Sehingga menimbulkan emosi negatif yang sangat kuat. Dan ketika emosi itu masih terus melekat di memorinya, dibawa terus, ya maka itu kita kenal namanya luka batin. Ya, orang menyebut juga mungkin trauma. Iya, Ya, seperti trauma itu. biasanya. Benar sekali. Jadi Pak, kenapa sebenarnya Pak luka batin ini perlu untuk disembuhkan? Ya, sebenarnya bukan luka batin saja kan? Iya, Luka apa saja perlu disembuhkan. iya. Ya, kalau kita terluka karena pisau, karena kaca, kita pasti juga berusaha menyembuhkan. Nah, ini batin. Hati, perasaan kita, ya, dalam diri seseorang yang terluka itu, kalau tidak sembuh, ya tentu berbahaya. Dampaknya, ya bisa panjang. Kalau misalnya orang lukanya di masa kecil, dan itu belum disembuhkan, ya bisa terbawa sampai remaja. Sampai dia dewasa, Pak. Ya, kalau sampai dewasa juga belum sembuh, nah biasanya orang yang terluka ini akan cenderung melukai juga. Cenderung melukai orang lainnya. Bisa orang lain, bisa dirinya sendiri. Gitu ya Pak. Berarti besar gitu ya Pak dampaknya dari luka batin ini. Ya, bayangkan kalau itu adalah suami yang terluka, ya, cenderung akan melukai istri dan anaknya. Jika itu istri yang terluka, atau ya perempuan yang terluka, boleh jadi di masa remaja, di masa kecil, dan dia bawa luka itu, ya bisa saja cenderungnya dia akan melukai. Kalau tidak anaknya, ya bisa pasangan. Atau bahkan diri sendiri. Ya melukai itu kan bisa dengan kata-kata. Iya. Ya, jadi mudah marah misalnya. Kata-kata negatif. Atau ya secara fisik. Jadi bisa berbahaya. Jadi kalau nggak sembuh, ya luka itu ya tentu berpotensi merusak. Berarti dampaknya tuh memang sangat besar gitu ya Pak dalam kehidupan kita. Ya, tentu sangat besar. Karena bukan hanya pada diri sendiri kan tadi, Iya. ya juga bisa pada orang lain. Bisa mengganggu dalam relasi ya suami istri. Ya, jadi mudah curiga misalnya. Ya kan? Bisa menyakiti anak. Dan kalau itu yang dilakukan oleh orang tua, kemudian yang terluka tadi nggak sembuh, melukai anaknya, ya anaknya kan pasti juga terluka. Benar. Nanti anaknya terluka, dibawa terus lagi, ya cucunya juga bisa terluka. Biasanya luka batin ini disebabkan oleh apa saja Pak? Apa saja kejadian-kejadian yang kemudian dimaknai secara negatif? Ya, bisa misalnya di waktu kecil, ya, merasa dibandingkan, merasa diabaikan. Meskipun misalnya, ya boleh jadi orang tua tidak bertujuan mengabaikannya, tapi si anak merasa diabaikan. Merasa diabaikan. Ya, merasa diabaikan tuh ya bisa mungkin nggak pernah ditanyain, nggak pernah direspon, atau ya nggak pernah dipeluk, nggak pernah dilihat wajahnya ketika lagi ngobrol. Ya kan merasa diabaikan. Atau nggak pernah dimarahin, kalau salah dibiarin aja. Itu kan bisa diabaikan. Apalagi kemudian ya misalnya terkait fisik misalnya. Ya dikurung, dipukul, atau dilarang yang terlalu sangat melarang sekali. Nggak boleh begini, nggak boleh berteman, nggak boleh, ya bisa banyak hal. Jadi kejadian yang kemudian dia maknai, ini hal yang negatif. Oh, mama tuh nggak sayang. Oh, papa tuh nggak sayang sama aku. Sehingga yang muncul apa? Ya tentu kalau maknanya negatif, tentu emosi negatif kan? Iya.
Emosi negatif yang Sedih, ada. terluka, ya bisa marah, kesel. Jadi bisa banyak. Kecewa seperti itu juga ya. Ya, bisa juga misalnya karena pengkhianatan. Misalnya orang tua berselingkuh, ya, dan itu diketahui anak, ya pasti anak merasa dikhianati juga. Nah, kalau sudah besar, ya bisa jadi luka itu dengan teman. Ya, karena dibully, gak diajak temenan, gak boleh temenan. Nah, kan ada yang kayak gitu. Atau bisa juga karena saat dengan pasangan. Pasangan itu ya bisa dengan pacar, ya, atau suami atau istri. Jadi penyebabnya itu bisa bermacam-macam. Nah, tentu kalau sebuah kejadian dan kemudian dimaknai negatif dan emosi negatif dan itu belum selesai. Selesai. Jadi berkelanjutan gitu ya Betul Pak. sekali. Terus-terusan akan dibawa Ya. sampai dia tua bahkan. Kalau gitu Pak, gimana sih Pak tipsnya gitu caranya untuk mengobati luka batin ini? Oke, ya kan banyak orang bilang, ya udahlah nggak apa-apa nanti kalau udah besar sembuh. Iya, Oh nanti kalau seiring udah tua berjalannya sembuh waktu. seiring jalannya waktu. Namun ya satu hal ingin saya sampaikan ke teman-teman, waktu itu tidak akan menyembuhkan luka. Selain membuat kita tua, ya kan? Benar. Ya kalau kita sampai tua kan. Nah, namun apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menyembuhkan luka itu? Poinnya adalah bahwa ini adalah memori dengan muatan emosi negatif. Ya, selalunya untuk membuat luka ini benar-benar sembuh, berarti ada dua. Memorinya dihilangkan, atau emosi negatifnya dinetralkan. Iya. Tapi menghilangkan memori, ini kan suatu hal yang sulit sekali. Ya, lupa itu kan bukan permanen kan. Iya. Banyak orang kan udah lupa, udah nggak ingat. Tapi sebenarnya di pikiran bawah sadarnya masih luka. Maka yang paling mungkin dilakukan ya menetralisir emosi. Nah, tentu kan ada caranya menetralisir emosi Benar. ini. Dan itu nanti yang akan kita bahas di sesi mini workshop menyembuhkan luka batin itu. Oke, berarti nanti di sesi workshop menyembuhkan luka batin akan ada self terapi seperti itu ya Pak, yang untuk menetralisir emosinya. Harapannya tentu teman-teman yang dalam hidup membawa luka ini ya menjadi lebih menyadari, memahami, dan tentu punya kompetensi baru untuk melakukan teknik bagaimana merilis dan menetralisir emosi ini. Ya, itu diantaranya. Nah, bagaimana nih teman-teman di rumah setelah penjelasan tadi? Mungkin teman-teman tertarik untuk mendaftar mini workshop? Masih ada kesempatan ya Pak? Ya, sekarang sampai di tanggal 1 September tentunya masih terbuka kesempatan. Tapi karena ini kelas yang kita desain eksklusif dan tentu kita ingin kelas yang terbatas supaya teman-teman juga cukup nyaman menjalani proses ini. Iya, benar banget. Terima kasih Pak Hairul untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat semua yang menyimak sesi ini. Salam bahagia untuk Anda semuanya. Nah, buat teman-teman yang ingin hadir di sesi mini workshop Inner Journey menyembuhkan luka batin, silakan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.